Hotel peninggalan zaman Belanda ini terletak di pinggir jalan yang sudah lama jarang dilewati orang. Bangunannya terlihat besar, kusam, dan kotor. Hampir seluruh jendelanya tertutup debu. Di bagian depan, papan kayu yang sudah lapuk dengan tulisan Hotel Melati Senja masih menggantung miring. Konon kabarnya, hotel ini sudah tutup sejak 30 tahun yang lalu. Namun menurut warga sekitar, pada malam tertentu, sekitar jam 3 lebih sedikit, lampu yang ada di lantai 3 suka hidup sendiri. Perkenalkan, namaku Raka. Aku berprofesi sebagai pembuat konten misteri. Malam ini aku datang ke Hotel Melati Senja dikarenakan ada pesan email aneh dari subscriberku. Dalam pesan singkatnya, kalau Bang Raka berani, datangilah Hotel Melati Senja. Masuklah sebelum tengah malam dan jangan pulang sebelum jam 3 pagi. Semula aku mengira itu hanya guyonan, tapi di bawah pesan ada satu foto yang sudah usang. Foto dari salah satu kamar hotel dengan angka 13 di pintunya. Aku sempat merinding saat di cermin kamar itu terlihat bayangan seseorang sedang berdiri di belakang kamera. Padahal dalam foto yang aku terima itu, kamar kosong, tidak ada siapa-siapa. Pukul 23:47, aku tiba di hotel. Udara malam itu terasa dingin, padahal cuaca cerah. Kamera ku nyalakan, senter sudah siap ada di genggaman. Nama hotel tidak terkunci. Saat ku dorong, suara engselnya berdecit panjang. Di dalam, aroma terasa lembab, hanya diterangi cahaya dari bulan yang masuk dari celah kaca jendela yang sudah pecah. Di meja reception ada lonceng kecil yang sudah berkarat. Aku mendekati meja resepsionis, lalu membaca buku tamu yang masih terbuka di atas meja. Aku melihat daftar tamu halaman demi halaman. Namun pada halaman terakhir tertulis nama Raka Pratama. Itu namaku. Tapi mengapa kok sudah tertulis tanggal check-in-nya malam ini? Aku meyakini bahwa aku belum pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Aku mundur beberapa langkah dengan perlahan. Jantungku rasanya seperti copot. Tiba-tiba lonceng di meja resepsionis berbunyi sendiri. Aku membeku. Dari balik meja terdengar suara perempuan tua. "Selamat malam Tuan Raka. Kamar Anda sudah disiapkan." Aku mengarahkan senter ke belakang meja. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di atas meja sudah ada sebuah kunci tua. Di gantungannya tertulis kamar 13, lantai 3. Rasanya aku ingin berlari keluar. Namun rasa penasaranku menguatkanku melawan rasa takutku. Akhirnya aku memberanikan diri mengambil kunci itu. Saat jariku menyentuh kunci, suara perempuan itu terdengar lagi. "Lebih dekat. Jangan terlambat masuk kamar. Jam 3:13, tamu terakhir akan dijemput." Tangga menuju lantai 3 sangat gelap. Setiap anak tangga berbunyi seolah-olah akan patah. Di dinding ada foto-foto lama para tamu hotel. Wajah mereka buram
tapi mata mereka terlihat jelas seperti sedang menatapku. Aku terus naik. Di lantai 2, semua pintu kamar terbuka sedikit. Dari dalam salah satu kamar terdengar suara orang berbisik. "Dia sudah datang." Aku menoleh cepat. Tidak ada orang. Aku mempercepat langkahku sampai akhirnya aku tiba di lantai 3. Lorongnya panjang, dingin, dan lebih gelap dari lantai sebelumnya. Di ujung lorong ada satu pintu yang tertutup rapat. Angkanya terlihat jelas, 13. Di depan kamar itu, tanganku terasa gemetar saat memasukkan kunci. Aku belum sempat memutar kunci, namun pintunya tiba-tiba sudah terbuka sendiri. Kulihat di dalam kamar, semua barangnya tampak tua, tapi masih rapi. Ada kasur putih, lemari kayu, meja kecil, dan sebuah jam dinding besar di atas cermin. Anehnya jam itu tidak bergerak. Jarumnya menunjukkan di angka 03:13 menit. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku melangkah masuk. Saat kaki kulangkahkan, tiba-tiba pintu kamar langsung tertutup sendiri dengan bantingan yang cukup keras. Brak! Aku mencoba membukanya lagi, tapi terkunci dari luar. Dan tiba-tiba aku mendengar ketukan sangat pelan dari balik lemari. Saat aku mengarahkan kamera ke lemari, ketukan itu berhenti. Nafasku mulai tidak teratur. Lalu terdengar suara anak kecil. "Kak, jangan lihat jam." Aku kaget dan berdiri mematung. "Siapa di sana?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mendekat ke lemari. Tangan kiriku memegang kamera, tangan kanan perlahan membuka pintu lemari. Kosong. Hanya ada sebuah seragam pelayan hotel yang tergantung, kusam dan berdebu. Di lantai depan lemari ada kertas kecil terlipat. Dan lagi-lagi aku mengambil dan membacanya kembali. Isinya hanya satu kalimat juga. Kalau jam berdetak lagi, jangan lihat cermin. Saat itu juga jam dinding yang sejak tadi mati tiba-tiba berbunyi tik-tok, tik-tok. Aku tidak ingin melihat cermin, tapi kamera di tanganku tiba-tiba menangkap pantulan dari belakangku. Di layar kamera terlihat ada seseorang berdiri di dekat kasur. Aku menoleh langsung. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat layar kamera aku lihat lagi, sosok itu masih ada. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih yang sudah lusuh, dengan wajah tertunduk. Jam dinding berdetak semakin keras. Tik, 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 tik. Aku mundur perlahan. Dari layar kamera terlihat perempuan itu mengangkat kepalanya. Perempuan itu wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. Anehnya, tiba-tiba layar kamera menampilkan waktu rekaman 03:12 menit. Padahal jam tanganku masih menunjukkan pukul 1:48 menit.
Lampu kamar berkedip-kedip. Dari bawah pintu masuk asap tipis berwarna abu-abu. Suara-suara mulai terdengar dari luar kamar. Suara langkah kaki, suara orang menangis, suara koper diseret, lalu suara perempuan tua dari resepsionis terdengar lagi. Tamu kamar nomor 13 tidak pernah check out, Tuan Raka. Aku berlari ke pintu dan menggedornya. Tolong, buka. Dari luar, seseorang menjawab pelan. Dulu kami juga begitu. Aku berhenti menggedor. Di bawah pintu, tiba-tiba masuk puluhan kertas kecil. Semuanya adalah daftar nama tamu. Dan di setiap nama tertulis waktu kematian yang sama, yaitu pukul 03:13. Di halaman terakhir, aku melihat namaku, Raka Pratama, pukul 3:13. Jam dinding berdetak semakin cepat. Jarumnya bergerak menuju pukul 3:13. Aku menutup mata. Aku ingat pesan di kertas tadi. Jangan lihat cermin. Tapi dari cermin terdengar suaraku sendiri. Raka. Aku tetap menutup mata. Lihat aku. Suaranya makin dekat. Aku tahu jalan keluarnya. Aku gemetar. Perlahan aku membuka mata dan aku melihat cermin. Di dalam cermin, pantulanku tidak bergerak sama dengan gerakanku. Pantulanku tersenyum, sementara aku ketakutan. Lalu pantulanku mengangkat tangan dan menunjuk ke belakang. Aku menoleh. Perempuan bergaun putih itu sudah berdiri tepat di depanku. Wajahnya sangat dekat. Lalu dia berbisik, subuh waktunya check out. Jam berdentang, pukul 3:13. Kamera jatuh ke lantai. Layar menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, rekaman menyala kembali. Kamar 13 tampak kosong. Pintu terbuka perlahan. Di meja kamar ada buku tamu yang terbuka. Di halaman terakhir ada nama Raka, sudah tertulis rapi. Namun tepat di bawahnya muncul nama baru, yaitu nama orang yang sedang menonton video ini. Lalu terdengar lonceng hotel berbunyi pelan. Ting! Dan suara perempuan tua berbisik, "Selamat datang, kamar Anda sudah disiapkan."